minggu terakhir ini. Jadi sekarang yang terjadi, ini Hezbollah ini lagi krisis persenjataan, Pak Paul. Kawan-kawan pengamat yang dari luar itu, yang orang-orang bule lah ya, itu bilang begitu. Dia krisis persenjataan, oleh sebab itu dia harus mendatangkan dari Iran. Lewat jalan yang mana? Lewat jalan yang melewati lembah Beka, yang tadi dikatakan oleh Bro Ben, ya, itu jalannya jalan yang utama itu, semacam ya kayak jalan tol lah kalau di sini ya, dua arah dan itu besar. Tetapi itu kalau dia kirim lewat truk, lewat jalur itu, ya sekarang jalur itu sudah dihancurkan oleh Israel. Pemimpinan, nggak ada sekarang orang di Libanon yang mau ditunjuk menjadi pemimpin Hezbollah. Metong semua, Pak Paul, mati semua. Yang ketiga ini sampai sekarang hilang, belum tahu kemana orangnya gitu. Yang kedua, yang tua itu juga mengundurkan diri. Mungkin dia nggak mau ditunjuk, dia sayang nyawa, mungkin Pak Paul mundur dia gitu. Jadi Hezbollah sampai sekarang nggak punya kepemimpinan. Bahkan pemimpin IRG, Garda Revolusi Iran, yang dialah yang pengendali proksi Iran di Timur Tengah, itu sampai sekarang nggak tahu kemana. Hamas mengancam Israel dia akan siap berperang untuk jangka panjang. Mereka memikirkan begini, dugaan mereka, ekonomi Israel akan hancur kalau perang jangka panjang. Suaranya. Ya, Ompung. Silakan Ompung Hajar. Suara. Ya, suara seperti. Ya, jadi saya mau komentari itu dua orang pengamat itu. Iya. Udah dokter tapi kok goblok ya. Saya kira minta ampun. Iya, saya kira pengamat-pengamat di Samosir ini yang kelas kedua jauh lebih pintar dari mereka, Pak Paul. Betul. Kalau saya keluar ke Kedua, analisanya udah lebih jago daripada kedua pengamat yang udah dokter tadi, Pak. Udah jelas. Pertama, yang nggak bisa dipercaya, konsep Israel Raya itu katanya dirumuskan oleh Theodor Herzl. Mungkin dia harus baca dulu itu, apa yang pernah diimpikan oleh Theodor Herzl. Jadi itu konsep Israel Raya itu yang nggak pernah ada. Itu adalah fitnahnya orang-orang Muslim dulu terhadap orang-orang Yahudi. Betul. Itu fitnah, Pak. Itu nggak ada. Dalam konsep Theodor Herzl itu nggak ada. Ya. Nah, yang kedua, kemudian dikatakan bahwa Israel mau menyerang seluruh wilayah itu untuk menguasainya. Buat apa, Pak Paul? Itu negara-negara miskin, nggak ada untungnya secara ekonomi dan geopolitik buat Israel gitu. Dia harus biayain suatu negara. Jadi istilahnya kalau begini, Pak, kita menguasai suatu negara, kita harus membiayai nanti, Pak, kehidupan masyarakat di sana kalau kita kuasai gitu. Nah, ngapain Israel buang duit untuk itu gitu? Bagi dia, yang penting ada sebidang tanah di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan. Ya meskipun sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab kan ada pembagian tanah-tanah itu kepada 12 suku. Ya itulah Israel Raya, tapi di masa lalu. Tetapi kan sekarang kan perubahannya kan, ini kan masa modern gitu ya. Jadi nggak ada itu konsep Israel Raya itu fitnahnya orang-orang Muslim aja terhadap Israel. Itu nggak ada buktinya gitu. Yang berikut ini yang katanya tadi apa? Hezbollah masih punya senjata-senjata yang disembunyikan, kata si pengamat yang udah doktor itu. Mungkin udah profesor itu yang dari Unpad itu ya, Teuku Riza itu. Ya, dia lupa bahwa dua kali serangan dalam gelombang besar untuk menghancurkan rumah-rumah yang dijadikan gudang-gudang senjata itu sudah banyak menghabiskan persenjataannya Hezbollah dalam waktu 2-3 minggu terakhir ini. Jadi sekarang yang terjadi, ini Hezbollah ini lagi krisis persenjataan, Pak Paul. Kawan-kawan pengamat yang dari luar itu, yang orang-orang bule lah ya, itu bilang begitu. Dia krisis persenjataan, oleh sebab itu dia harus mendatangkan dari Iran. Lewat jalan yang mana? Lewat jalan yang melewati lembah Beka, yang tadi dikatakan oleh Bro Ben, ya, itu jalannya jalan yang utama itu, semacam ya kayak jalan tol lah kalau di sini ya, dua arah dan itu besar. Tetapi itu kalau dia kirim lewat truk, lewat jalur itu, ya sekarang jalur itu sudah dihancurkan oleh Israel.
Nah, jalur yang lain adalah lewat selatan gitu ya. Tapi itu sudah terlalu dekat ke wilayah Israel dan lebih mudah bagi Israel untuk menghancurkannya. Jadi sekarang Hezbollah krisis senjata, dia masih punya beberapa rudal yang bagus-bagus ya, tapi ada di bawah tanah semua. Dan peluncurnya juga sudah banyak yang hancur. Peluncurnya sudah banyak yang hancur. Kemudian juga rudalnya juga sudah banyak yang rusak. Dia hanya punya, yang mungkin masih banyak punya ya, mungkin rudal anti tank semacam yang buatan Rusia itu Metis atau Kornet gitu ya, yang bisa dipanggul di bahu. Dia paling punya persenjataan itu. Itu pun digunakan untuk menyerang atau menembak rumah-rumah orang-orang di perbatasan Israel gitu. Jadi kalau dibilang ini pengamat udah doktor, tapi kalau bela agama jadi tolol Pak Paul gitu. Coba Pak Paul perhatikan itu analisisnya mereka itu. Ya, yang penting dia bersuara hanya untuk menyenangkan ini pendengarnya yang pendukung ataupun orang-orang yang antisemitik ini yang mau Israel hancur. Sampai kapanpun Israel gak bakalan hancur. Israel jauh lebih kuat gitu ya. Nah, kalau dikatakan itu membagi dua wilayah, ya betul kata Pak Paul, itu berdasarkan kesejahteraan. Berdasarkan kesejahteraan ekonomi, negara-negara yang hitam itu yang kata Netanyahu itu negara miskin, kemudian biang kekerasan, mengekspor ideologi teror, ya, ideologi jahat gitu ya, yang mau menguasai wilayah yang lain. Sementara yang wilayah jalur hijau itu adalah negara-negara makmur, dia punya minyak yang cukup banyak, kemudian menjadi pusat-pusat perdagangan, kemudian juga pusat para wisata, orang banyak berkunjung, penghasilannya, income dan GDP per kapitanya jelas gitu. Jadi itu yang terjadi, makanya sebetulnya si Yon tadi itu sudah halusinasi, nanti dia akan menguasai ini. Biasa orang-orang sebelah ini kan selalu begitu Pak, fitnah, menuduh dan memutarbalikkan fakta. Mulutnya hanya ahlinya di bidang itu aja Pak Paul. Makanya mulutnya lebih maju daripada kemampuannya. Mulutnya mereka ini lebih maju daripada teknologinya. Jadi omongannya nggak bisa dipercaya gitu ya. Makanya heran kita sebagai seorang, ya katakanlah mereka sudah S3 juga gitu ya, disuruh menganalisa begitu, kalah sama kelas kedai tua yang ada di Samosir ini Pak gitu. Kalah jelas, kalah analisis gitu ya, memalukan gitu gara-gara bela agama. Kita berusaha lah kalau untuk menganalisa sesuatu itu harus fair gitu. Subjektivitas memang tidak bisa lepas. Tapi jangan ngawur kayak begitu. Yang muter TV yang cukup terkenal lagi, yang media yang TV yang populer yang banyak ditonton orang. Apa nggak malu itu? Pemretnya itu yang bikin siaran seperti itu. Kemudian kalau dikatakan bahwa satu waktu ini akan dikuasai, buat apa Israel menguasai begitu luas wilayah? Penduduk dia cuma 9 juta, tambah yang di Amerika juga paling cuma 2 juta. Paling banyak orang Yahudi di dunia ini cuma 11 sampai 12 juta, Pak Paul. Buat apa dia butuh wilayah yang terlalu luas gitu? Dan miskin sumber daya lagi yang di atas kan. Lebanon itu dulu makmur memang sampai tahun 1975. Makmur, kota pariwisata, negara pariwisata, ada kasino, ada pantai yang bisa orang berjemur pakai bikini gitu ya. Dulu Lebanon. Suriah dari dulu memang tidak pernah aman ya. Suriah nggak pernah aman. Iran apalagi dia mau merampok negara-negara Arab yang lain dengan cara bagaimana menundukkan mereka lewat ideologi Syiahnya. Nah, negara-negara Arab yang lain itu tahu, makanya mereka minta perlindungan dari Amerika. Perjanjian keamanan, maka dibukalah pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Saudi, ya. Kemudian juga Mesir, itu semua punya kerjasama militer dengan Amerika. Pengamat dari kedai tua di Samosir ini juga tahu Pak Paul kalau soal gitu-gitu, gitu. Nggak perlu nanya sampai yang S3 yang abal-abal yang masuk di TV tadi yang Pak Paul putar itu gitu. Jadi kita lihat di samping itu Amerika punya investasi banyak di wilayah-wilayah yang jalur hijau tadi. Tambang-tambang minyak di sana itu Aramco itu dibuka oleh Amerika.
Dimanapun ada investasi Amerika, pasti di situ ada kehadiran militernya Amerika. Nggak usah jauh-jauh lah. Di Asia Timur ini juga, misalkan dekat Freeport, ada pangkalan Amerika di Guam, ya. Ada pangkalan Amerika ya di Pasifik. Jadi nggak bisa dilepaskan. Orang kalau invest itu pasti akan melindungi investasinya. Makanya saya pikir ini pengamat dokter kok abal-abal kayak begini gitu kan. Gitu kira-kira Pak Paul. Jadi kalau kita lihat perkembangan hari ini, ya tadi Marun al-Ras ya, kemudian ada satu lagi daerah Bin Jebeil itu juga harus direbut oleh Israel di Lebanon Selatan. Kemudian juga ada wilayah yang namanya, tapi dia agak sudah dekat ke laut, makanya hari ini tambah 15.000 pasukan lagi, Israel masuk dari titik itu gitu. Jadi sudah ada 3 titik serang, ya, titik serang secara militer. Pak Tobing tuh tahu itu kalau suruh menjelaskan itu untuk maju pasukan Israel, dan saya kira Hezbollah tidak akan bisa bertahan lama, ya. Dia akan terpaksa mundur sampai Sungai Litani karena dia nggak punya sandera, satu. Dia tidak punya persenjataan yang cukup. Secara kepemimpinan, nggak ada sekarang orang di Lebanon yang mau ditunjuk menjadi pemimpin Hezbollah. Metong semua, Pak Paul, mati semua. Yang ketiga ini sampai sekarang hilang, belum tahu kemana orangnya gitu. Yang kedua, yang tua itu juga mengundurkan diri. Mungkin dia nggak mau ditunjuk, dia sayang nyawa, mungkin Pak Paul mundur dia gitu. Jadi Hezbollah sampai sekarang nggak punya kepemimpinan. Bahkan pemimpin IRG, Garda Revolusi Iran, yang dialah yang pengendali proksi-proksi Iran di Timur Tengah, itu sampai sekarang nggak tahu kemana. Entah sudah mati juga, atau sembunyi, atau menghilang, itu juga hilang. Nggak ketahuan jejaknya di mana. Sama dengan calon pemimpin yang ketiga ini, yang hilang juga. Ada kemungkinan mereka itu lagi rapat di gedung intelijennya Hezbollah, kena bom. Ada kemungkinan tewas di situ atau mungkin terjepit di bawah. Karena kan itu kan biasanya mereka taruh di rapatnya kan di ruang bawah tanah. Bisa jadi terjepit atau ya katakanlah hancur gitu ya. Nggak bisa digali gitu. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Nah, Hamas kita lihat sekarang ya, Yahya Sinwar itu sekarang dia kemana-mana bawa bahan peledak 35 kg. Jadi sewaktu-waktu dia mungkin diserang oleh pasukan IDF atau oleh bom dari Angkatan Udara IDF, dia akan meledakkan bom itu supaya dia dan para sandera ini mati gitu ya. Itu yang sekarang dia lakukan. Tetapi kalau kita lihat Hamas berusaha untuk regroup, mengumpulkan kembali bekas-bekas pasukannya dan membentuk pasukan baru di Jabalia. Tadi pagi diserbu oleh Israel, Jabalia, dibom habis-habisan. Jadi saya kira Hamas mengancam Israel dia akan siap berperang untuk jangka panjang. Mereka memikirkan begini, dugaan mereka, ekonomi Israel akan hancur kalau perang jangka panjang. Justru itu yang salah. Kenapa? Ekonomi Israel dibiayai oleh orang-orang perusahaan-perusahaan terkuat di dunia, ada 80% itu ada di Amerika dan di seluruh dunia. Jadi bukan yang ekonomi Israel itu bukan yang di wilayah yang jadi negara Israel sekarang saja, ada di luar. Ini punya saya, punya ompong yang hilang ya. Kelihatannya si ompong ngedrop Pak. Ini ompong ngedrop, hilang nih suaranya nih. Kalau Iran mau hancur ya diulangi hancur lagi aja. tadi. Hilang 1 menit. Ompong. Nanti saya telepon nih. Wah, Hilang Ganggu sama suaranya Ompong. Mau bagus ini yang aku sama FPI ini. Pak Paul, tes suara. Iya, hilang 1 menit suaranya. Udah mulai muncul. Oh, sorry. Iya. Jadi mungkin sinyalnya hilang. Jadi gini, mereka kan ancam akan ada perang dunia. Saya nggak yakin ada perang dunia.
Itu cuman menggertak-gertak Barat dan Israel supaya tidak melakukan operasi militer lebih lanjut. Kenapa? Ya Rusia tidak akan mau mengorbankan ekonominya, mengorbankan situasi kekuatan posisi geopolitiknya dia untuk demi hanya menolong Iran. Iran kan sebenarnya kan ya keuntungan yang diterima Rusia kan hanya dari minyaknya itu aja. Ya Kak, ini kan perang ini sebenarnya ada 3 faktor. Pertama faktor ideologi agama, kedua faktor kondisi ekonomi ya, ketiga faktor politik. Tiga-tiganya ini bergabung jadi satu. Bagi Iran ini yang penting adalah ideologi agama, bagaimana supaya dia bisa menaklukkan wilayah itu semua atas nama ideologinya dia Syiah ini kan gitu kan. Tapi bagi negara-negara Arab yang lain mereka nggak akan mau ditipu sama Iran dengan kondisi seperti itu. Nah, itu jadinya ini yang sekarang ini terjadi. Jadi kalau misalkan ancaman perang dunia ketiga, omon-omon Pak Paul, seperti pengamat yang 2 tadi itu. Jadi bukan apa-apa sih, kadang-kadang kita lucu ya. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi jadi kehilangan rasionalitasnya ketika dia harus membela agama atau membela kelompok. Jadi bukan jadi pengamat yang berusaha untuk objektif gitu. Walaupun kita nggak bisa lepas dari subjektivitas, tapi adalah gitu ya, seperti yang kata Bro ini tadi, Ben tadi, ada yang pendukung Hamas atau pendukung Hezbollah itu yang bisa tweet sesuatu kebenaran gitu. Gitu kira-kira Pak Paul. Oke, silakan dilanjutkan. Itulah sebabnya ya, mabuk agama itu sebetulnya itu lebih bahaya daripada mabuk tuak ya. Tuak itu ya, sehebat-hebatnya orang mabuk tuak itu masih tetap orang lebih waras daripada orang mabuk agama ya. Di Inggris banyak orang mabuk, tapi negaranya lebih makmur daripada Indonesia yang perdanya 0% ya. Karena perda 0% memang, waduh, memang gara-gara. Ya, Ibu Dora. Jadi sebentar boleh nggak Pak? Jadi gini Pak Paul, sebentar Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat yang mabuk agama ini sekarang sebentar lagi di Konoha ini juga bir juga dihalalkan Pak. Yang penting setor gitu. Bir halal, wine halal, tuyul halal ya. Tuyul halal, yang penting setor. Itu nanti lama-lama itu ya sertifikasi Alexis sama Kalijodo, saudara ya. Iya, cuman kalau sampai seperti itu ya orang-orang Kristen dan minoritas lainnya harus bersuara. Kenapa? Ya. Kalau nanti sertifikasi halalnya juga mumpung. Iya, nanti begini Pak Paul, itu nanti akan digunakan untuk mematikan ekonomi orang-orang Kristen atau orang-orang minoritas lainnya. Tujuannya ke sana. Ya. Kalau nggak pindah ngikut, ya mati ekonomi lu, kan begitu. Ya. Sama dengan para wisata juga seperti itu, dimiskinkan dulu, nanti baru dipaksa ikut Pak, gitu. Iya. Nah, ini yang berbahayanya. Makanya kemarin saya lihat hanya ada 1 channel yang angkat, yaitu Tanpa Ragi ya. Saya lihat dia angkat, cuman saya nggak sempat masuk. Hanya nonton aja gitu. Tapi ya itulah mabuk agama Pak Paul. Mabuk agama ya seperti itu. Momentumnya belum. Kadang-kadang kalau momentumnya begitu, belum. Nanti kalau mau ada baru kita hajar lagi ya kan. Betul ya. Nanti kalau misalkan ada momentum barulah disuarakan lagi. Kalau misalkan nonton ini. Ya, kalau misalkan Retno ngutuk-ngutukin Israel ya tunggu waktunya. Mulyono ngutukin Israel aja udah berasa kok dampaknya sekarang Pak. Ini menjelang pelantikan ini Fufu-Fafa ini berat loh ini Pak. Berat. Kemarin ini nanti kita mau bahas itu ya besok ya. Bagaimana upaya adu domba Jokowi sama Prabowo ini ya, serem ya. Serem sekali ini. Ini sampai upaya adu domba, waktu pelantikan itu DPR itu nama Presiden Indonesia nggak disebut namanya, dan kepada calon presiden yang terpilih Prabowo. Jadi nggak disebut namanya tuh si Jokowinya tuh ya. Sengaja itu sama DPR-nya, sengaja tuh. Gila itu. Iya, kalau orang bilang itu menjelang kejatuhan itu semua menjauh, Pak. Ya itu seperti itu. Semua menjauh, betul. Semua menjauh. Kalau di Samosir ini dibilang si tunjang nagadap katanya gitu. Kalau orang yang sudah mau jatuh bukannya diangkat Pak, ditendang malah Pak sampai betul jatuh gitu. Katanya memang ngeri sekali ini. Udah saya nubuatkan. Oke Pak Paul, iya Pak Andi mau ngomong tuh, silakan Pak, lanjut. Pandi lalu Bu Dora ya. Nanti tolong